Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Puncak ketegangan konflik Timur Tengah berpotensi membuat timnas Indonesia diuntungkan pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, AFC meresmikan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat pada Jumat 13 Juni 2025. Sejak Israel memborbardir Iran pada 13 Juni kemarin, seluruh negara Timur Tengah diambang kekhawatiran atas konflik tersebut. Iran langsung membalas dengan ratusan rudal ke wilayah pusat Israel, terutama di kota Tel Aviv. Dengan alasan keamanan yang tidak kondusif, mungkin saja AFC akan memindahkan tempat pertandingan ke tempat yang lebih aman. Namun terkait hal ini, AFC masih belum memberikan pernyataan lebih lanjut. Apakah penetapan tuan rumah kembali diulang atau tetap digelar di Arab Saudi dan Qatar? Bagaimana menurut kalian? Ya semoga dipindah lah, pindah ke tempat yang lebih netral lah. Semoga itu terjadi. Amin. Resmi Jai Itzes jadi pemain termahal timnas Indonesia. Market value-nya melonjak tajam dari 86,91 miliar rupiah jadi 130,36 miliar rupiah. Kenaikan ini bikin Jai Itzes duduk di posisi puncak sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini. Di bawahnya ada Mes Hilgers dengan 112,98 miliar rupiah, dan Kevin Dix di posisi 3 dengan 86,91 miliar rupiah. Kenaikan ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal sinyal besar bahwa Jai jadi aset panas di bursa transfer. Banyak yang spekulasi, bakal kemana dia selanjutnya? Bologna, Udinese, atau ada kejutan lainnya? Satu hal pasti, timnas Indonesia kini punya pemain dengan market value yang bikin Eropa melirik. Ya wajar sih, Jai Itzes konsisten di klub, ya kan, jadi kapten, ya kan, tampil reguler di timnas juga stabil. Jadi wajar kalau dia punya market value itu naik dan lebih tinggi dari Mes Hilgers. Pertanyaannya, Malaysia bisa tidak punya pemain seperti Jai Itzes? Belum tentu bisa. Itu hanya bisa dimiliki sama Indonesia. Dan Jai Itzes jadi pemain termahal nomor 1 di Asia Tenggara. Ingat ya, itu dari Indonesia, saudara-saudara. Dari Indonesia. Jai Itzes pemain paling mahal di Asia Tenggara. Sudah diakui kan sama netizen Malaysia. Kalau Jai Itzes jadi pemain termahal di Asia Tenggara, saudara-saudara. Ngeri kita punya back satu ini. Apa benda ni weh? Di antara semua pemain timnas Indonesia, Kapten Jai Itzes adalah salah satu pemain yang paling abang hormati dan ingin claim. Bukan hanya kerana permainannya yang solid di lapangan, back yang lincah, pandai membaca permainan dan sangat tenang saat ditekan. Tetapi yang paling membuat gue impress adalah cara dia membawa diri sebagai Kapten Indonesia, profesional dan kelas. Tidak heran ketika berita keluar kemarin di mana nilai pasar Jai Itzes melonjak dari 5 juta euro menjadi 7.5 juta dalam waktu kurang sebulan. Ada juga sumber yang menilai dia lebih dari 10 juta euro, guys. Hal ini mencerminkan potensinya dan permintaan yang meningkat di mana Jai Itzes dikaitkan dengan beberapa klub termasuk Udinese dan Inter Milan. Di antara alasan melonjaknya nilai pasar Jai Itzes adalah penampilannya yang kuat di Venezia. Dalam 35 pertandingan yang dimainkannya, rata-rata rating Jai Itzes ialah 7.2. Soal performa untuk timnas Indonesia, teman-teman juga tahu standardnya selalu solid. Kalau terus bertambah, diprediksi nilai valuasi Jai Itzes bisa mencapai 15 juta dalam 1 tahun. Itu memang luar biasa. Pertanyaan buat teman-teman Indonesia, adakah Jai Itzes terlihat lebih ganteng jika mengenakan kemeja kuning? Komentar kat sini. Jangan klaim. Kalian ini tidak semampuan kalian klaim, termasuk Jai Itzes kalian klaim. Tidak. Jai Itzes masih muda, masih terlalu muda lah. Nilai pasar juga tinggi, ya keren lah. Ini yang tidak dimiliki sama Malaysia, makanya jangan klaim kalian, oke? Itu kapten kami, silakan ambil yang lain tapi ini jangan. Ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan, saya pikir itu adalah pertandingan tandang. Oh, maksudnya mereka pikir Jepang itu bermain tandang, maksudnya begitu. Oh, ini waktu ini apa? Indonesia lawan Jepang ini, main di Jepang ini.
Mau di Jepang, mau di Indonesia, di mana saja, selagi masih ada udara di situ ada orang Indonesia. Timnas Malaysia berpotensi makin buas setelah berencana menambah pemain naturalisasi pada Oh, makin buas. Ngeri sekali makin buas. Agustus mendatang. Dikutip dari Metro, Malaysia masih berencana menambah sejumlah pemain baru. Dalam pemberitaan itu disebutkan, sumber yang dekat dengan Timnas Malaysia melaporkan sebanyak 6 hingga 10 pemain dengan level grade A dalam proses penyelesaian. Dokumentasi proses naturalisasi tersebut mencapai tahap akhir, sehingga diharapkan bisa dimainkan dalam FIFA Matchday September mendatang. Kami sedang mencari pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri karena mereka juga pemain Malaysia, ujar Cklamovski. Ada banyak pemain keturunan di luar negeri yang juga berpotensi jadi pemain Malaysia. Namun mereka perlu melalui proses tertentu untuk bisa mewujudkannya bersama Harimau Malaya, kata Cklamovski dikutip dari CNN Indonesia. Dulu bilang tidak mau pakai pemain keturunan, pakai pemain naturalisasi. Sekarang kok pakai itu kan yang menjadi pertanyaannya kita. Dari mana asal usulnya mereka? Asal nanti mereka bilang kita iri dengan mereka lagi. Berikut ini 10 pemain termahal Timnas Indonesia. Oke. Oke, nomor 1 ada Kapten JIC 130,36 miliar. Nomor 2 Mesilger 112,98 miliar. Padahal Mesilger sebelumnya dia yang tertinggi. Kevin Dix 86,91 miliar. Emil Audero 55,56. Calvin Verdong 43,45 miliar. Martin Pas 31,29. Dean James 31,29. Oh, sama mereka duanya. Ole Romeni 28,86. Tom Hay 17,38. Sandy Walsh. Wow, Sandy Walsh masuk ini. Keren lah. Jadi nomor 1 tuh di Asia Tenggara. Lewat itu Malaysia tuh. Mau naturalisasi silahkan, tapi lewat itu. Facundo Garces tidak ada apa-apanya itu. Dulu bilang naturalisasi itu memalukan. Sekarang Malaysia langsung gaspol ambil 7 pemain Eropa. Katanya 7 memang mau tiru Indonesia. Tapi kenyataannya malah jadi pengikut paling cepat. Setelah paling kuat tiru mereka. gagal total di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Malaysia akhirnya nyerah juga. Mereka rekrut pelatih asing, Peter Cklamovski, dan mulai proyek besar naturalisasi. Lucunya, langkah ini justru dikritik keras legenda mereka sendiri, sampai pelatihnya ngamuk-ngamuk dan menyebut sang legenda bodoh. Padahal dulu Malaysia nyinyirin Indonesia karena naturalisasi dianggap nggak mendidik. Sekarang malah jadi solusi utama buat bangkitin Harimau Malaya. Ya, begitulah. Kalau rivalmu udah terlalu jauh di depan, satu-satunya cara ya tiru juga, walau dengan gengsi yang ditelan bulat-bulat. Gimana menurut kamu? Setuju nggak Malaysia ikut naturalisasi? Coba komentar di bawah dan jangan... Ya terserah orang mau naturalisasi, tapi kan mereka bilang waktu itu tidak mau naturalisasi, mereka olok-olok kita. Sekarang justru ikut, ya kan? Itu sama saja dengan jilat ludah sendiri. Vietnam jor-joran di Piala AFF, poin FIFA malah anjlok. Sungguh ironis, Vietnam menunjukkan keseriusan luar biasa pada ajang Piala AFF musim lalu. Bayangkan, mereka berhasil menjadi juara dengan catatan 7 kemenangan dan 1 hasil imbang, yang mengganjar mereka dengan tambahan 13,89 poin. Namun, kekalahan tunggal dari Malaysia di kualifikasi Piala Asia seketika membuat poin mereka tergerus drastis hingga minus 14 poin. Tentu ini sangat disayangkan. Setelah ditelusuri, ternyata Piala AFF bukanlah turnamen resmi FIFA. Akibatnya, bobot poin yang diberikan sangat kecil, hanya 5 poin. Ini sangat kontras dengan kualifikasi Piala Asia, di mana setiap pertandingan memiliki bobot 25 poin. Jelas, perbedaan bobot ini berdampak besar pada perolehan poin FIFA. Federasi Sepak Bola Vietnam benar-benar habis-habisan di Piala AFF. Mereka meliburkan liga domestik, mengadakan pemusatan latihan di Korea, bahkan sampai menaturalisasi pemain baru. Di sisi lain, tim-tim seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand justru bersikap lebih santai. Mereka memilih untuk mengirimkan pemain cadangan atau pemain muda.
Makanya tidak salah kalau di AFF ini Indonesia kasih turun pemain-pemain muda, karena memang tidak masuk dalam kalender FIFA, teman-teman. Jadi walaupun jor-joran di sana, belum tentu sukses di kancah Asia. Jadi benerlah sudah yang dibuat sama PSSI untuk timnas Indonesia harus didukung itu. Lihat Vietnam walaupun jago AFF tapi belum tentu jago di Asia. Jadi badut itu. Kabar dari negara tetangga Malaysia dan Vietnam makin menarik perhatian di dunia sepak bola. Setelah sebelumnya kita bahas soal Vietnam yang berencana membuka ratusan database pemain keturunan di seluruh dunia, kini giliran Malaysia unjuk gigi. Mereka dikabarkan punya 37 pemain keturunan Argentina Malaysia. Vietnam sendiri sepertinya cukup kewalahan menghadapi kekuatan baru timnas Malaysia ini. Apalagi ada kabar terbaru bahwa Bergson da Silva dan Manuel Hidalgo berpeluang dinaturalisasi timnas Malaysia. Biar dorang dua baku lomba untuk naturalisasi pemain. Kita kan sudah ada. Jadi kalau kita naturalisasi lagi, kita diam-diam saja. Diam-diam tiba-tiba sudah ada dan ya menghebohkan mereka itu. Jadi biar saja mereka mau naturalisasi sampai mereka bosan sendiri tidak apa-apa. Karena memang mereka harus tiru Indonesia. Indonesia jadi role modelnya mereka. Dan ya kita harus bangga soal itu, teman-teman. Karena kita sekarang jadi ya bahan percontohannya mereka. Mereka lihat kita lebih bagus dari mereka, makanya mereka mau tiru itu caranya Indonesia. Mau Vietnam, mau Malaysia, mau Filipina, negara-negara Asia Tenggara, ya mereka harus tiru Indonesia karena Indonesia lebih bagus dari mereka. Pasti ada netizen Malaysia yang marah-marah ini. Bodoh amat. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.